Selamat datang di seperempat abad. This is quarter life code. Hari ini kita memiliki bintang tamu, Yanto Pompom. Gimana kabarnya hari ini? Baik bro, Sehat. sehat, alhamdulillah ya. Hari ini harinya udah kelihatan cerah banget, kelihatan dari muka nih. Gak cerah juga sih, cuma ya begitulah. Gimana tuh begitulahnya? Susah dijelasin kalau soal dunianya. Tentang apa kira-kira? Oh, biaya Ya, kasih. hmm? Tentang biaya nggak sih? Nah, Kalau soal biaya, wah, kalau soal biaya kita mah pusing, nggak ada cerah-cerahnya. kenapa tuh? Ya, namanya manusia tetap apa-apa kan kekurangan ya. Ah, Nggak ada yang kecukupan aja. ngomong-ngomong nih, soal berkecukupan, menurut lu, kalau untuk dari segi finansial, Hmm. gimana kira-kira biar berkecukupan? Atau kan biasanya kan kalau kurang kan kita kan ya, namanya orang kan ada yang kayak nyari sampingan gitu. Bagusnya gimana sih? Atau kita nunggu gajian bulanan sih? Biasanya kan gajian Ya, bulanan rata-rata ya. ya itu balik lagi dengan ego masing-masing sih kalau. Kenapa? Ada orang yang egonya mungkin tidak cukup. Heeh. Bukan, sorry. Tidak terpenuhi egonya, Hmm. sama yang mungkin lebih ke pasrah. Karena dia masih kurang mungkin atau gimana Iya, pasrahnya jadi dia malas pasrahnya gitu. dia mungkin males gitu. Heeh. Nggak mau nyari tambahan atau Nggak mau gimana. nyari tambahan atau apa. Hmm. Cuma kalau ya mungkin beberapa mungkin ya komentar aja lah ya. Ini bukan krisis. Mari bangun dekade emas ini dengan bijak. Oke, ini ngomong-ngomong kalau soal kan berangkat dari rumah nih, Hmm. malam-malam gini, lu ada niatan apa gitu? Pas banget ke sini atau emang lagi mager-mager banget gabut di rumah? Atau emang karena diundang? Sebenarnya Heeh, gue orangnya penasaran aja sih. heeh. Jadi lebih banyak mau mencari tahu, mencari relasi baru, ya untuk menambah ilmu aja sih. Oh, berarti emang udah ada tujuan untuk kenalan relasi. Iya, Seberapa pentingnya relasi menurut lu? penting banget menurut gue. Ada faktor apa di dalam itu? Faktornya, ya nggak tahu. Bisa Apa tuh? ngepom-pom lu mungkin atau gimana? Enggak Kan juga sesuai ya. nama lu yang ngepom-pom nih. Yang Enggak, ngomong bukan. apa tuh? Ya, Nama lu ini yang ngepom-pom. ya Heeh. kan emang basicnya gue orangnya sangat-sangat penasaran ya. Hmm. Apalagi kalau mungkin di saat posisi ngantuk pun, kalau misalnya penasaran gue nggak bakal tidur sebelum gue ulik dulu sampai selesai. Untuk ngilangin rasa Hilangnya penasaran. rasa penasaran. Ya biar nggak itu aja sih sebenarnya apa buat ngilangin rasa penasaran Ya, itu juga. jadi lebih banyak kan mau belajar sih. Jadi yang lu datang ke tempat itu sebenarnya yang lu harapin itu ketemu orangnya atau apa? Nambah relasi intinya. Ya intinya nambah relasi, ketemu orangnya, cari tahu ilmunya itu aja. Mungkin kalau perjalanan lu dari dulu sampai sekarang ada nggak yang ngebangun hidup lu dari relasi itu? Hmm, apa ya? Mungkin nggak apa ya? Bingung lagi, bentar. Betul. Yang sampai sekarang gitu. Heeh, Lebih pede sih, di PD. ya. Karena dari dulu gue orangnya introvert juga bahkan dari SMP sangat-sangat introvert, di rumah aja diem. Terus ya semenjak SMK mulai belajar untuk bersosialisasi, mencari relasi, dan ya kita bertemu dengan Bro Sky, Bro, Bro ya dengan Justice. Bro Sky, Bro Bro, Justice ya, heeh. bertemu di SMK dan sampai sekarang dia diundang ke sini. Itulah ya, mungkin relasi, mencari relasi. Berarti
ada faedahnya juga tuh sebenarnya. Ada faedahnya. Dari dulu sampai sekarang untuk penolakan kata no. Ini kita bahas di segmen-segmen yang sebelumnya guys ya. Iya. Jadi waktu di video sebelumnya yang kita bikin video pertama, 2, 3, dan 4 itu kita udah bahas tentang struktur roadmap, mind map, terus juga say no untuk hal yang nggak perlu. Kalau untuk hal yang nggak perlu, menurut lu itu seberapa penting say no? eh Penting sih kalau. Kenapa? Ya karena kalau gua kan kebutuhannya untuk mencari relasi dan ilmu, misal kalau diajak nongkrong atau apa, ya kita ada janji mungkin ya di tempat dua tempat, dan ada satu orang ngajak nongkrong atau apa, ya gue lebih milih untuk mencari ilmu. Berarti lebih mengesampingkan untuk hal yang Berfaedah berfaedah. Ya, ya, kita nyebutnya berfaedah ya. tuh ya. Soalnya di zaman sekarang yang kayak kita tahu ya guys, itu ada namanya untuk ngabisin materi, contohnya uang. Kita datang ke tempat yang gak faedah, itu sebenarnya ngabisin waktu kita, waktu yang seharusnya kita pakai buat ngasilin uang. Berarti kita masuknya ke side hustle yang waktu itu sih. Waktu itu gue juga sempat bahas side hustle sama Bro Sky, dan sekarang gue lagi nemenin Bro Pompom, kayak kita nyebutnya Bro Pompom. Nah, menurut lo side hustle itu perlu banget atau kayak kita cukup nunggu gaji bulanan aja nih, nggak usah jemput bola? Tergantung sih, kalau menurut gue sih tergantung. Tergantung. Cuma kalau misalnya waktu luangnya lebih banyak, Mhm. menurut gue sih itu wajib Wajib. wajib punya side hustle Tapi atau kan kalau kita dari gaji akhir bulan misalnya cukup nih, mm-mm. ini kita misal aja kita cukup akhir bulan, terus kalau kita ada waktu luang, wah gue maunya malas-malasan aja nih, orang gajian gue cukup, duit gue juga masih ada, ya udah gue tinggal nunggu akhir bulan. Kira-kira gimana? Salah sih kalau kayak gitu menurut gue. Kenapa? Karena waktunya terbuang sia-sia aja sih. Soalnya di beberapa generasi kita ya, Gen Z kita masuknya Gen Z, itu membuang waktu kita rata-rata nunggu gajian akhir bulan, terus juga kita nerima apa yang udah kita jalanin. Contoh kayak kita kerja, ya udah cuek aja gitu kan akhir bulan. Menurut lu gimana? Kan cukup nih, Mm. udah cukup, udah nyantai. Gimana ya, jelasinnya agak sulit sebenarnya, agak bahaya juga ya. Nah, soalnya kan banyak dari generasi kita cuma nyantai doang. Iya. Oh, atau mungkin mereka invest ya gitu. Atau kan Justru gak ada yang tahu iya, juga gitu. kalau yang invest lebih baik, atau mungkin bahasanya apa ya, Apa tuh? Mem- eh, mengekspand kan, apa ya, lebih ke ya tetap harus ada set hustle juga sih, udah itu deh. Harus ada set stop. Iya, Sebegitu pentingnya untuk di generasi kita. penting harus. Soalnya kalau kita pikir-pikir Ya. di generasi kita ini emang banyak kayak kalian. Ya bukan kalian doang sih. Gue juga termasuk Gen Z. Itu kalau untuk gajian akhir bulan ya udah nunggu aja gitu. Tapi lebih baiknya Ada kita set freelance di luar freelance di atau luar. invest. Lebih baik freelance di luar. Kenapa nggak invest? Kan invest kan yang kayak mereka tahu, wah gue masuk segini jadi segini nih. Ya. Kenapa tuh? Kalau freelance mungkin bayangannya gini aja ya. Oke, dari pengalaman lo nggak apa-apa. Kita nunggu gajian akhir bulan. Ah, Sedangkan di tengah bulan duit kita udah habis. Kiranya baru gajian ya, kita udah jalan itu setengah bulan, duit habis, tapi gajian masih lama. Itu duit jajan kita dari mana? Mau nggak mau kita cari side hustle untuk
memenuhi apa namanya, kebutuhan ya. Jadi dari set asal itu, jadi untuk uang gajian kalian bisa sisihin buat ditabung atau gimana, investasi lebih bagus mungkin, Loh, atau mungkin lebih ditabung buat modal jualan lagi atau gimana, jual apa gitu, diputerin lagi gitu. diputerin lagi jadinya ya. Lebih baik seperti itu, jadi buat jajan ya dari set hustle itu mungkin. Terus kalau invest juga termasuknya side hustle nggak sih? Invest, wah sulit kalau invest pak. Soalnya kan mereka dari beberapa dari kalangan mereka kan maunya, wah, gue maunya kayak si A nih, gue mau kayak si B. Mereka kepompom dong. Kayak contoh SG kita atau SG gue juga termasuknya. Banyak dari mereka yang, wah, gue pengen ini nih, gue pengen itu ya. Dengan cara apa? Gue invest. Mereka mikirnya gitu mungkin. Ya, ya. Kalau menurut pandangan lu gimana? Kalau dari pola pikir Invest begitu. Iya. justru kalau untuk invest, hmm, kan invest itu jangka panjang ya, Hmm. artinya yang harus kita invest adalah uang dingin ya. Tuh, uang dingin ya, uang dingin. Bukan uang panas. Soalnya rata-rata dari mereka Iya, pakai uang panas yang seharusnya mereka pakai apa buat ambil judul. bulan. Mana iya lagi? Hmm, Iya, bener. Mereka iya, berpikir betul. judul itu kayak gitu. Lanjut lanjut tadi gimana? Ya, dan sampai judul lagi ya, Nah, bahaya pokoknya jangan judul. bahaya Kalau karena invest, ya. ya, Sisi ya buruk. bodohnya nih, keresahan gue sekarang ya. Coba. Keresahan gue sekarang nih. Hah? Kayaknya mungkin gue bisa bilang Gen Z di berapa persen ya kira-kira ya? Coba bicara. 30-20 mungkin, yang main judul untuk mencari uang tambahan itu bodoh menurut gua. Oh, 70 sampai 80%. Bahkan lebih gede dari yang gue pikirkan. Anak muda. Ini kayak udah masuk paling gede sih data PPATK loh ini. Iya. PPATK. Bahkan 70 sampai 80. gimana ya? Gue jadi bingung jelasinnya ini. Ya, intinya jangan sampai judul guys. Lebih baik kalian cari uang tambahan dari side hustle. Mungkin dari, Relasi. enggak, sorry. Mas. Jadi ya mungkin cari relasi juga perlu Hah? untuk mencari side hustle kayak gitu. Jadi barista mungkin, apa, freelance atau apa, yang penting kita dapat duit tambahan. Jadi gaji kita nanti masih bisa ke saving. Entah Saving. buat investasi, mungkin kalian ke investasi emas atau apa, gitu aja. Tapi kalau rata-rata emang pemikiran orang sekarang kan invest. Menurut lu untuk mereka nih saran kalau mereka ada kebutuhan bulanan atau seharusnya mereka ada tagihan tapi mereka milih cicil. Kalau cicilan menurut lu gimana? Jadi mereka lebih mentingin invest. Ya. Padahal mereka baru terjun. Nggak mikirin cicilan dulu. Soalnya banyak di zaman sekarang gitu. Jadi mereka lebih mengesampingkan cicilan ditunda lagi, terus ditambah gue maunya invest dulu. Jadi dibagi dua lagi duitnya. Menurut lu gimana? Salah sih. Kenapa tuh? Karena ya itu pengalaman gue guys. Nah tuh, denger tuh. Pengalaman gue guys ya. Mungkin masih kecanduan gue kayaknya dari kata apa namanya ya? Apa? Invest. Invest. Ya, Boleh ceritain sedikit pengalaman. Kenapa sampai bisa lu bilang kecanduan invest? gimana ya? Karena emang dari kecil gue udah ngelihat, bukan ngelihat sih, tahu chart. Tapi waktu itu kan tidak kesampaian, dan akhir kesampaian baru kayaknya SMP baru bisa mulai belajar pelan-pelan, tapi sempat stop, jadi mulai lagi ya pas SMK. Baru dari SMP itu gue belajar soal ya kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin wajar sih menurut gue untuk kecanduan kayak gitu, tapi jangan sampai
apa ya? Ya, jangan sampai kecanduan aja deh guys, bahaya. Berarti sama aja kayak mental judul gitu atau gimana? Bisa kita sebutkan banyak yang nyamain mental judul sama investor sama. Gimana menurut lu? Ada yang kayak gitu mental Hmm. judul sama yang ini, itu kan yang day trading atau kita sebut Daily trade bukan daily trade, apa apa tuh? trading future, apa future bahasanya gimana sih, mulut agak belibet, sorry ya. Scalping atau gimana? Trading future tuh jadi ya itu paling bahaya karena kecanduannya sama kayak judi, judul. Jadi kayak kita cuma masang margin $1, Hmm. di situ ada leverage. Pasti orang-orang rata-rata pilih yang rata kanan. Nah, HK gitu HK, nyebutnya HK. iya, Ah, hajar kanan. ajar kanan. Nah, itu udah mulai bahaya kayak gitu tuh. All in. All Itu lebih in. bahaya. Cacing-cacing naga-naga bos. Gila. Lah, cacing-cacing naga-naga. Lu mau Ferrari gak? Norris no Ferrari bos. Nggak salah itu guys. Apa tuh? Jangan didengerin. Jadi kita all in ya gak sih? Nggak. Oh gimana tuh? Kalau itu kan ya ini dari yang gue tahu aja ya. Hmm. Dari yang gue belajar. Kalau misalnya kalian punya tabungan, terus ya kalau bisa sih 80% atau 70%, sebenarnya lebih baik 80% sih, tau nggak? Buat investasi, terus sisanya ya udah kebutuhan aja. 10% mungkin kebutuhan, 10% serah mau dikemanain, mau diputar silahkan. Untuk bangun yang lain. Ya, untuk menambah uang lagi, diputerin lagi. Saran lo nih ya untuk segmen yang ini pertama. Menurut lu kira-kira menurut lu ini kan dengan pengalaman nih Nah, karena kecanduan. karena nggak juga sih, cuma kalau gua kan ya sering bikin kesalahan tapi ya terlalu belajar dari kesalahan itu ya, jadi sekarang mulai lebih pelan-pelan lah, lebih jatuhnya eh memanage ya rasa untuk tidak HK-nya itu aja sih susah. Susah. Jadi ya harus tetap konsisten, pelan-pelan meskipun seharinya cuan $2, $3 mah Seenggaknya itu uang. buat iya, Iya itu iya tuh. uang. Seenggaknya itu uang. Jadi ya kalau misalnya $2 sehari kali 30 berapa? $60 sejuta. Iya. Iya, Asal jangan nafsu. asal jangan nafsu aja. Yang penting cuan dikit selama sebulan dapat sejuta. Jadi untuk Setastel kali ini lebih baik mencari freelance ya. Ya, kalau Nah, untuk uang tambahan dari freelance. cari freelance, jangan rebahan di rumah, oke? Ya, Yang kayak waktu itu Bro Sky bilang, lu kalau di rumah rebahan banyak screen time ya, lu nggak bakal ada perkembangan bos. Mau lu sampai screen time 6 jam atau gimana gitu scrolling doang TikTok, otak lu langsung error tuh. Ya karena lu taunya cuma rebahan, mager. Oke, kalau emang lu dari siang sampai malam atau dari pagi sampai malam lu kerja muter otak, lu capek mungkin butuh istirahat ya kayak waktu Bro Sky bilang. Ya tapi nggak wajar juga sih screen time sampai 12 jam atau 6 jam. Yang dimana segmen ini agak lebih ke dalam ya. Bukan agak, emang ke dalam sih. Kenapa gue bilang agak lebih ke dalam? Soalnya kita bahas kira-kira gue pernah denger ya seumuran kita atau mungkin 3 tahun atau ya 2 tahun di bawah kita ya. banyak nih di Indonesia yang nikah muda itu rata-rata kisaran di umur 19, 18, 20. Ya. Itu 30%, 70%. Mungkin kalau dilihat-lihat di statistik Indonesia ya, ini mencakup Indonesia itu 30-70. Kira-kira menurut lu, pandangan lu apa terhadap Gen Z?
kan kita juga nih. Hmm. Heeh. Ya kalau menurut gue sih ya, Ataukah mungkin mereka udah ada backup finance, jadi eh, cuek nih gue nih. kalau untuk backup finance sih kayaknya tolol juga sih menurut gue. Waduh. Karena ya umur-umur segitu kan dari mental atau apanya kan belum siap. Heeh. Mungkin dia kaya dari orang tuanya, apalagi terkadang kan lebih ke egoisnya gede, Mhm. jadi mental untuk ke jenjang pernikahan menurutku belum siap. Jadi mereka cuek aja gitu, Ya, jadi mungkin mereka mikirnya oke gue hidup bareng, yang penting gue tidur bareng satu kamar satu kasur. living together. Ya nggak living together juga kan, ini posisi sudah menikah pak. Iya sih. Ya mungkin mereka mikir ke sana, nggak mikir ke depannya gimana, jadi ya menurut gue tolol. Atau mungkin set hustle, atau mereka punya sampingan mungkin. Tetap Rata-rata tapi di Indonesia mereka nyari kerja bukan set hustle. tetap tolol aja sih meskipun apa namanya sudah menikah gitu ya. Mhm. eh di umur segitu ya mungkin ada yang MBA atau apa, Mhm. gimana jelasinnya agak susah ya, bahaya ini. Jadi kalau untuk saran lu, kira-kira Lebih baik kita untuk memenuhi finansial dulu untuk apa namanya, apa ya, saran ya, saran ya. Ah, enggak apa, iya finansial. memperbaiki mental juga atau Hmm, mempersiapkan mental untuk emang jenjang di umur pernikahan. emang kalau gua akuin di umur segitu sangat teramat tolol ya dapat. Iya, Soalnya kita di umur segini tuh yang di umur dimana kita itu lagi merintis berprogres, harusnya belajar kita di sini, kita masih fokus masih belajar. fokus-fokusnya, bukan belajar dalam arti kata menimba ilmu juga ya, lu survival di mana di krisis ekonomi ini gimana cara lu membangun mindset positif. Jadi bisnis layar ke atas atau apapun itu kalian investasi, jadi sepengaruh itu soalnya kalau emang dipikir-pikir quarter life code ini emang untuk yang high value. Terus juga pembahasan sama Bro Sky waktu itu, ini kan lagi ganti. Waktu itu kita lagi bahas tentang Setastel masuk juga sama roadmap. Oh, mungkin kalian kalau udah ngerencanain roadmap, kalian udah ada tugas yang terstruktur di saat itu atau bulan itu. Nah, tiba-tiba kalian itu contoh kayak apa ya misalnya ya, nikah muda nih, Hmm? otomatis kan langsung down tuh mental. Itu basic kira-kira kalau begitu saran untuk bro-bro yang di luar yang gitu gimana? Yang udah terlanjur aja dah. Itu kan tadi kan yang belum. Oh iya, Kalau yang udah terlanjur gitu. kalau yang udah terlanjur ya, Ah, ah. ya mau nggak mau harus berusahanya lebih 2 kali lipat, 3 bahkan lebih kayaknya. Ih, Iya, bahkan single seperti kita aja kan butuh usaha yang 2 kali lipat untuk mendapatkan finansial yang bagus ah, untuk menikah. Jadi ya semangat ya Sya. Yang sudah terlanjur ya sudah, mau gimana, tidak bisa diulang atau tidak bisa dimundur waktu, jadi ya ah. jalanin, tetap harus apa namanya, ya Ah. belajar lebih, kerja keras saja. Oh. Mungkin dari plan kapan sudah bisa mencukupi untuk roadmap untuk bisa nikah, Wah itu atau mungkin dari diri lu sendiri lu ada target nggak sih? porsinya, Heeh. kalau setiap orang sih beda-beda ya. Iya. Kalau gua mungkin lebih ke ada eh apa
apa namanya, roadmap sendiri sih. Hmm. Ya mungkin untuk membahagiakan orang tua gue dulu, Hmm. setidaknya gue bisa tahu mental gue sampai mana dan finansial gue segimana. Setelah itu baru gue berusaha untuk belajar eh, bertanggung jawab diri sendiri dulu, baru keluarga. Nah, ketika gue udah melakukan itu semua, baru mungkin gue udah siap menikah. Jadi mungkin kalau untuk dari plan Yanto Pompom ya. Yang ke pom-pom lah. Iya, kalau emang untuk topik kita ini mungkin kan tiap orang punya plan berbeda-beda, Iya. punya roadmap berbeda-beda, punya mindset berbeda-beda. Mungkin untuk kalian yang di luar sana yang udah terlanjur nikah atau gimana pun itu atau apapun itu, ya semoga langgeng ya. Semoga berhasil. Semoga langgeng, semoga berhasil, semoga tercapai guys tujuannya. Ya. Ya, ya namanya udah terlanjur ya kan. Ya. Mau Mau gimana? nggak mau Kan? kalian harus bekerja berdua. Iya, belum anak kan. Dan semoga tidak tolol ke depannya. Semoga ya, Ya, semoga, semoga aja sih. Jangan sampai ya sudah menikah terus ya secara mental Ditinggalin. tidak kuat, akhirnya berpisah. Oh banyak kan tapi kasus-kasus KDRT Oh gara-gara. iya. Iya kan. Ya adalah beberapa teman gue yang seperti itu. Tapi karena apa namanya? Mungkin ada gua di sana untuk mengingatkan jangan seperti ini. Dan akhirnya mereka tetap bersama ini. Jadi solusi kita adalah banyakin anak. Alah, Banyakin anak. Apa tuh? justru banyak anak bukan banyak rezeki. Tapi rata-rata mindset begitu. Gimana tuh kalau tentang mindset begitu? Eh sebenarnya mungkin ya kalau untuk zaman dulu ya. Kalau untuk zaman sekarang kan mungkin sudah berbeda zaman. Hmm. Dan mungkin di zaman dahulu kita sebut apa ya? Ya mungkin masih Oke lah, bisa kelam gitu lah ya. bukan kelam. Dari lapangan pekerjaan mungkin masih banyak dan ada yang menjanjikan kan kalau dari orang tua dulu untuk jadi PNS atau apa. Ya, seperti itulah. Dan ya bahkan menurut gue orang-orang tua sekarang tidak melihat yang namanya inflasi. Inflasi. Ya. Terus mereka cuek aja gitu tuh gimana? Ya, mereka cuek dan mikir apa ya, gaji segitu tuh udah cukup. Padahal masuk ke segmen pertama mencukupi. iya, Terus padahal kan ada inflasi itu makin lama harga barang semua kan makin naik dan makin mahal. Pajak aja dicuekin. Ya, tapi sebisa mungkin jangan sampai orang rumah dicuekin gitu. Jangan sampai orang rumah dicuekin. Terus sebelum itu semua terjadi, ya jangan sampai pokoknya. Terus emang banyak dari kita jangan sampai ini pokoknya yang gue sampai jangan sampai kalian pakai GoPay letter untuk hal-hal yang gak penting. Kayak di video keberapa mungkin kalau kalian nonton itu di video kita yang berapa kita ada bahas sama Broska itu tentang pay letter. Pay letter itu masuknya ke lebih seharusnya kita buat urgent tapi kita malah pakai buat ya kesenangan saat. Terus juga biasanya kan emang dipakai buat biar wah gue punya ini nih, wah gue punya itu nih, padahal yang mereka nggak tahu itu sebenarnya mereka pakai pay letter. Jangan sampai itu juga, apalagi kalau kalian udah berumah tangga, jangan sampai kalian pakai pay letter atau apapun itu buat hal yang nggak penting. Ini untuk yang nikah muda ya. Terus juga jangan
apa ya, jangan tolol udah kata gue dah pokoknya. Jangan tolol doang digedein udah kalau kata gue mah itu. Untuk mungkin nih keluh kesah kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar atau gimana ya, atau kalian bisa DM, boleh boleh. Iya, kemarin udah dicantumin belum sih ya sama Bro Sky? Oh boleh, nanti gua cek di YouTube ya. Langsung cek deskripsi aja Ya ya. langsung cek deskripsi untuk IG atau apa, kalian bisa DM keluh kesahnya gimana, nanti biar dibahas atau ada yang mau ditanya-tanya. Mungkin kalau untuk challenge dari Bro Pompom gimana nih? Challenge-nya gimana tuh? Oh, challenge untuk kalian-kalian yang udah ada hubungan kayak pernikahan atau belum. Oh, belum. Kayak contoh masih ngejalanin side hustle dengan mindset roadmap yang bagus untuk ada potensi kenaikan besar. Berarti ini Jadi untuk yang belum nikah dulu nih. boleh challenge Untuk mungkin yang apa nih? belum nikah, challenge-nya cuma Oh, satu. apa? Lawan ego diri sendiri. Kedua, harus bisa konsisten. Terus kalau yang untuk udah terlanjur, Untuk yang terlanjur. Untuk yang terlanjur sama. Tapi harus lebih kerja keras lagi. Harus punya eh, bisnis mungkin. ingat ingat coy, ingat. Susu kaleng sekarang itu harganya 900, atau mungkin kurang, tapi itu harganya lumayan. Lumayan. Buat 1 minggu. Nah, pikirin lagi coba. Jadi tolonglah yang belum, yang lagi gede-gede nih nafsunya, jangan sange-sange banget ya. Jangan ditahan Joninya kalau bisa. Ya. Jangan sampai terlanjur gitu. Aduh, gue nyesel nih. Ah, penyesalan belakangan coy. We are quarter life code. Sign of execute. See you. Ada topik ketiga atau apa? Capek-capek gedein kontol yang dicari duit. Au!